pemanfaatan AI yang bisa dirasakan oleh perusahaan dengan bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seberapa besar hal ini bisa mendorong Indonesia untuk bisa menggenjot ekonomi digitalnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari negara-negara tetangga kita, misalnya kita ambil aja ya yang selevel ya kayak Malaysia atau Vietnam, mereka sangat agresif ya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi salah satu benchmark ya dalam penggunaan daripada AI. Dan kalau memang mau mau speed up-nya ya harus ada kolaborasi ya dengan perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional gitu yang sudah mengadopsi AI itu, lalu ya kita learning by doing gitu loh. Mereka bisa kita ajak kerjasama, kita ajak kolaborasi, dan saya lihat juga mereka sangat terbuka ya. Misalnya kan saya kemarin juga mendapatkan beberapa undangan juga ya, misalnya dari contoh misalnya saya sebut Huawei misalnya. Mereka proaktif misalnya untuk mengajak kita melakukan kolaborasi, inovasi-inovasi untuk pada akhirnya ya melahirkan suatu efisiensi gitu. Jadi saya rasa kesempatan-kesempatan atau inisiatif yang dilakukan oleh pelaku usaha global ini harus disambut baik gitu loh. Jadi kitanya jangan relaktan lah gitu, harus malah kalau bisa kita agresif gitu loh. Jangan kita menunggu ya, kalau bisa kita nanya, oh ya di sana udah sampai mana, sudah seberapa besar, apa yang bisa kita applicable gitu ya. Mungkin di sana kan mendesainnya sesuai dengan kebutuhan. Ayo bisa nggak kita sama-sama mendesainkan kebutuhan daripada di kita ini seperti ini loh. Kita punya optimalisasi seperti ini gitu loh. Ini yang bisa kita optimalkan sebenarnya. Oke, tapi kalau selain bekerja sama dengan para perusahaan multinasional dan juga bersinergi dengan pemerintah, seperti apa mungkin upaya ini dilakukan juga untuk bekerja sama dengan para akademisi supaya balik lagi tadi, meskipun perusahaan-perusahaan memanfaatkan AI, tapi di satu sisi PHK massal ini tidak kembali terjadi dan kemudian bisa merugikan ekonomi Indonesia. Ya, Mani, yang paling penting memang yang dari hulu yang saya sampaikan kan, kalau bicara tadi kerjasama pelaku usaha dengan government, sebenarnya kan posisinya itu kan udah di midstream atau malah udah di hilir gitu ya. Nah kita kan sebenarnya di hulunya yaitu tetap adalah dunia pendidikan kita kan, dunia pendidikan kita yang memang sedari awal gitu ya, karena trennya ini memang sudah berubah gitu ya, ada perubahan tren. Harus memang pendidikan yang diberikan kepada pelajar kita atau mahasiswa kita memang mengadopsi kemampuan untuk penggunaan AI gitu loh. Jadi orientasinya tadi membangun kreativitas, membangun suatu karakter-karakter daripada pelajar atau mahasiswa itu memang karakter-karakter yang memang nanti bisa menjadi kompetitif gitu loh. Jadi memang kepada skillnya di situ bukan hanya yang sifatnya IQ ya, intellectual quotient, tapi emotional quotientnya ini juga penting untuk sedari awal terdevelop gitu loh. Terdevelop misalnya ya resiliensinya juga harus ada, semangat juga jangan pantang menyerah gitu, kreativitas. Karena memang ya kita butuh tenaga kerja yang memang dengan karakter seperti itu untuk memenangkan kompetisi gitu. Oke, tapi kalau dari POV pengusaha sebetulnya apa saja sih Pak kelebihan penggunaan AI dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja manusia nih Pak? Mungkin dari segi bayar gaji gitu misalkan, Pak ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita jangan gini loh, jangan seperti ada suatu diadu gitu ya, head to head antara AI dan manusia. Sebenarnya ini kan tadi kita sudah punya kesimpulan ini bisa berjalan berdampingan gitu loh. Tergantung tadi memang ya point of view-nya tadi ya yang kita lihat, dan yang paling penting juga memang karakter daripada memang bisnisnya gitu loh. Nah memang ini pasti suatu industri satu dengan industri yang lain pasti akan berbeda ya tantangan dan challenging-nya. Tapi kalau memang misalnya kita bicara industri manufaktur ya, misalnya industri manufaktur ya pasti mereka inginnya memang pabrik dan lain sebagainya ke depan sangat berotomasi ya gitu. Tapi kalau kita misalnya bicara misalnya industri kreatif gitu kan, itu pasti tetap harus ada human touch-nya ya kan, nggak mungkin itu juga purely adalah AI. Misalnya industri misalnya pertanian, perkebunan tetap
mereka karena itu bekerja dengan alam ya, walaupun otomatisasi tapi tetap aja itu perlu sentuhan manusia gitu loh. Jadi ada beberapa industri yang memang harus ada keseimbangan gitu loh antara penggunaan AI atau otomatisasi dengan manusia gitu loh. Justru bersifat complementary. Complementary, nggak tergantikan 100%, saya rasa nggak mungkin, karena tetap aja manusia yang melit kreativitinya gitu. Tapi untuk industri manufaktur tadi misalkan pabrik gitu, ini dengan penggunaan AI yang seperti harapan dari para pelaku usaha, seberapa besar sih bisa menekan biaya produksi? Ya sekali lagi harus harus detail ya, industri manufakturnya apa gitu. Kan pastinya akan berbeda-beda ya. Tapi kan sekali lagi bisa dalam jangka panjang itu memang mereduksi cost. Tapi kan memang di awalnya pasti kan butuh investasi yang besar. Nah itu kan memang harus balance ya menurut saya ya, growth-nya. Tapi ya mau nggak mau ya, kalau kita bicara memang industri yang dalam skala besar ya pasti akan menggunakan otomatisasi dan AI. Itu udah keniscayaan lah menurut saya saat sekarang. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara tangga, apakah memang kita sudah on track untuk mengaplikasikan AI ini di perusahaan, atau justru jangan-jangan kita masih sudah tertinggal nih Pak? Ya makanya pastinya kan variannya berbeda-beda ya, di satu industri dengan industri lain. Mungkin di satu industri kita sudah sangat lebih maju, tapi di industri lain kita bisa jadi tertinggal gitu loh. Jadi memang harus ada pemetaan gitu ya, di industri-industri mana saja yang memang kita sudah unggul, dan di industri mana saja kita misalnya yang relatif kita masih tertinggal gitu ya. Jadi menurut saya ini kan bukan akhir ya, tapi kita harus realistis, tapi juga kita harus ada melakukan suatu benchmark ya, dan agar tercipta suatu istilahnya tuh kebijakannya bisa tepat, dan juga kebutuhan atau pelaku usahanya juga bisa inline dengan kebijakan yang ada. Jangan sampai kebijakan yang dirumuskan atau kebijakan yang nanti dirilis oleh government tidak acceptable dengan apa yang dilakukan oleh government. Jadi penting memang dengan pelaku usaha, jadi penting memang ada kolaborasi dari level awal itu sudah ada pembicaraan. Artinya apakah